Salam pendengar. Saya akan membacakan sebuah cerita untuk Anda. Karena tidak semua orang suka membaca. Jadi cerita kali ini berjudul Era. Karangan dari Erik Putra yang terbit di Storyal.co. Selamat mendengarkan. Bab 1. Berjudul Tersesat. Cerita ini terpusat pada seorang laki-laki paruh baya bernama Tama. Suatu hari dia pulang terlalu malam karena mendapat overshift. Di malam itu hujan sangat lebat dan Tama berteduh di sebuah masjid. Sudah hampir jam 12 malam dan tubuh Tama sudah terlalu lelah. Tiba-tiba kantuk menyerang dan membuatnya menuju ke alam mimpi. Ketika dia terbangun, dia terkejut karena dia tidak berada di masjid tapi berpindah ke sebuah tanah lapang yang hijau dengan pepohonan yang rimbun. Dia terduduk mematung, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dialami. Dia merasa baru tidur sebentar, karena sudah tidak mendengar suara hujan makanya dia terbangun. Terlihat langit-langit masih terang dan suhu di sekitar masih hangat seperti siang hari. Semua barang-barang yang dia bawa lenyap, hanya baju dan jaket yang melekat padanya yang tersisa. Tama pun memutuskan untuk berjalan, berharap menemukan jalan raya atau penduduk lokal sambil bertelanjang kaki. Dia pun mulai berjalan masuk ke hutan tanpa alas kaki. Setelah lama berjalan menelusuri hutan, dia merasa sangat lelah, haus, dan juga lapar. Hari juga menunjukkan semakin sore. Tama memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Karena rasa kantuk yang teramat sangat, dia pun tertidur. Tiba-tiba Tama dibangunkan oleh seseorang menggunakan bahasa Inggris. Dia pun membuka matanya. Tampak sesosok laki-laki bertubuh besar mengenakan pakaian yang mirip zaman pertengahan, menggunakan kulit hewan dan ada beberapa plat besi. Wajahnya seperti orang Asia, tapi badannya sangat kekar dan tinggi seperti atlet basket. Dia berbicara menggunakan bahasa Inggris. Itu cukup aneh di mata Tama. Terlebih lagi dia membawa pedang yang sangat besar. Tama terheran-heran kalau dia orang Asia. Kenapa menggunakan bahasa Inggris, bukannya bahasa Melayu, Tagalog, atau Mandarin? Untungnya Tama mengerti bahasa Inggris, biarpun tidak fasih dalam berucap. Tama pun menjelaskan kalau dia hanya kelelahan dan tertidur di bawah pohon. Kemudian orang asing ini mengajaknya kembali ke rombongan karavannya. Tama pun mengikutinya. Orang asing ini bertanya di mana desa tempat Tama tinggal. Dia pun menjawab kalau dia dari Semarang. Orang asing ini seperti terkejut. Dia mengatakan tidak pernah mendengar nama desa tersebut. Tama kembali menjelaskan kalau dia dari Semarang, Jawa Tengah. Tapi laki-laki asing ini sepertinya semakin bingung. Dia malah bertanya balik kepada Tama, Jawa Tengah itu kerajaan mana? Tama pun terdiam. Tama bertanya, sekarang dia berada di mana? Dengan ekspresi bingung dia menjelaskan kalau sekarang Tama sedang berada di wilayah Romania di kekuasaan kerajaan Siname belahan bumi bagian tengah. Karena merasa tambah bingung, Tama diam saja. Nama orang asing ini Alphonse. Begitu dia memperkenalkan diri, Alf berkata nama Tama seperti orang dari kerajaan Honjo. Tama pun bertanya kerajaan Honjo itu di mana. Alf pun menjawab kerajaan Honjo adalah kerajaan sebelah timur Romania. Tetapi kerajaan itu sudah hancur 8 tahun lalu sewaktu kerajaan Desarta menyerang. Kerajaan Desarta mulai menginvasi kerajaan lainnya 14 tahun silam. Dia menghancurkan kerajaan lain yang menentangnya. Setelah itu Alf dan Tama sampai ke rombongan yang dituju. Tama terkejut, dia melihat beberapa kereta kuda.
dan prajurit berzirah dalam jumlah kecil, serta orang-orang yang terlihat seperti mengungsi. Tama sadar, ini bukan dunianya lagi, ini dunia yang berbeda. Alf pun pergi menghampiri rekan-rekannya yang bajunya hampir sama seperti yang dikenakan Alf. Kemudian salah satu prajurit berzirah biru mendekati Alf dan turun dari kudanya. Dia tampak berbicara dengan Alf, lalu prajurit itu berjalan ke arah Tama dan berhenti di depan Tama. Dia melepas helmnya. Ternyata prajurit itu adalah perempuan Asia berambut hitam lurus hampir sebahu. Parasnya cantik tapi bukan seperti orang Melayu atau orang Cina. Lebih cenderung seperti orang Filipina atau Thailand. Dia bertanya pada Tama, "Apa kamu orang tersesat?" Tama pun mengangguk. Tama berpikir, mungkin apa yang dikatakan prajurit wanita ini ada benarnya, karena Tama memang tersesat di dunia ini. Wanita itu berkata pada Tama kalau dia dan pasukannya serta tentara bayaran yang disewa akan melindunginya sampai di kota terdekat. Kemudian dia pergi kembali ke pasukannya. Alf menghampiri Tama. Dia bertanya apa yang Tuan Putri katakan. Tama pun tidak menjawab apa-apa. Tama bertanya kepada Alf, apa dia seorang tentara bayaran? Alf mengiyakan pertanyaannya. Dia beserta 11 orang lainnya disewa sang putri untuk mengawal putri kembali ke kerajaannya. Karena pasukan yang bersamanya musnah dalam peperangan, hanya tinggal prajurit penjaga pribadinya yang semua wanita. Tama seperti terkejut, dia baru tahu prajurit berzirah ini semuanya wanita. Alf kembali bertanya pada Tama, apa yang akan dia lakukan setelah ini? Tama diam tak menjawab apa-apa. Sekian kisah dari Era di bab 1. Semoga pendengar menikmati ceritanya. Mohon subscribe dan like kalau Anda suka. Bila tidak suka, bisa menekan dislike. Jangan lupa untuk komen. Kita bertemu lagi di bab kedua. Sayonara.